akhirnya berada di sekitar sana, Pak. Betul. Nah, kalau seperti ini saya sedikit bingung nih dari tim First Riders. Otomatis kan mereka harus melewati beberapa pulau kalau memang zonanya kayak barusan ya. Betul. Cuman kita masih belum tahu juga pastinya seperti apa. Tapi Dewa United kali ini bakal ditabrak sama Farang. Iya, karena Farang kayaknya bakal ngalah. Dia nggak ambil Marble Works-nya. Ya. Terus dia tahu betul kayaknya Dewa United tuh udah pasti di field. Dan Dewa United di field tuh nggak mungkin dari grup as a team di field semua. Betul. Ada yang bener-bener misah sendiri semata-mata buat nyari info dan sebuah send shockwave dipencet. Ya. Cuman untuk nge-trigger lawannya biar nggak ngejar terus aja. Dan lebih ke arah info yang didapetin sih. Oh, ada di sebelah sini gitu ya. Dan Dan kalau kita lihat akses mendapatkan first blood mereka ke arah teman-teman dari V Gaming. tapi gue akuin ya, harus gue akuin ini aksi Force nyalinya sih They luar have biasa guts, ya. man. They have guts ya. Ini mantap banget gitu. Mereka tetap nggak ada turunya, nggak ada lengahnya, nggak ada lemahnya untuk letih gitu ya kan, untuk berperang sama tim yang sama. Walaupun Raf, sang MVP SEA Games kita udah mulai terculik lebih awal oleh Vantan dan juga Dark. Kalau di sisi lain berhasil dapetin Spade dan juga Rens, bahkan berhasil dapetin Nuke. Bagus banget ya, awalan yang bagus untuk Indonesia, ditambah di gaming 2 player setidaknya udah knockdown dan langsung di ending saja sama teman-teman dari Axis. Nah, ini adalah satu pembuktian juga ya. Axis nggak pengen mereka cuman ditabrak aja, tapi mereka pengen kasih tahu juga, oke lo nabrak gue. Sebenarnya yang dirugiin lebih ke arah mereka kalau mereka harus gambling gitu loh. Sepakat. Ya nggak sih? Sepakat, karena kalau misalkan mereka tumbang sama tim yang papan bawah gini, mereka nggak dapat apa-apa. Nggak dapet apa-apa. Sementara Axisnya juga ada satu rasa di mana mereka jadi emosional karena ini orang maunya apa sih? Jadinya on fire juga, Pak. Jadinya gitu. sama-sama kebakar apinya gitu ya kan. Dan Darklop bahkan di sini udah tumbang. So, V Gaming tadi makanya langsung pragmatis banget. Dia langsung melarikan diri dan selalu Ban adalah orang terakhir yang akan menyelamatkan diri dari teman-temannya. Tapi lo inget, kalau ngomongin campsite itu pasti nggak jauh-jauh bakal ada Anxiety dan Hawkeye di sini sepertinya udah notice. Ada step-step yang terdengar, bahkan Hawkeye pun langsung directly ke arah V Gaming. Terlihat Glue Wall udah dipasang juga dan udah cenderung buntu jalannya, masih bisa didobrak ternyata. Harus dikirim lebih dari satu orang. Yes, sementara itu seorang bannya udah berhasil di take down finally oleh seorang Hawkeye, tapi tentunya bukan menjadi satu kabar baik kalau sekiranya seorang Bingsu bisa mendapatkan satu pick off di arah sini. Hampir saja, tapi hal ini bakal menjadi satu kerugian menurut gua, di mana teman-teman dari Anxiety harusnya tahu betul. Satu orang yang tersisa, satu pelariannya berada di sana dan Axis belum selesai untuk memburu bounty dari teman-teman VGM atau V Gaming. Yes, ini udah bakal jadi sebuah keuntungan banget ya untuk entah itu Axis Esports, entah itu Anxiety. Karena tadi kelihatannya skill arahnya juga lagi delay kebetulan, Pak ya. Itu Pak yang menjadi sangat mencengangkan dan lu lihat gak sih gimana teman-teman dari Axis ini sebel ya jadinya. Jatuhnya kayak ada sesuatu gitu Ada antara mereka. damage ya. Benar, emotional damage gitu kan. Tapi V Gamingnya akhirnya sudah berhasil untuk nyebrang dan harus kita ingat ya, kalau dia nyebrang otomatis mereka bakal ketemu beberapa tim yang cukup kuat juga, Pak. Oh iya, Expand aja dia sampai ngalah. Dia lepas rumah 13 untuk ambil bawah karena dia sadar betul di bawah mereka punya masa depan lebih jelas, apalagi mereka lagi ada di top 3 saat ini. Ya kan? Dan kita tahu Heavy Crossroads harga mati gitu ya kan. Dan gila ya, ini tim MSP nih nyalinya gede-gede banget ya. Gokil. Asli gua salut banget sih. Farang dia lepas tuh egonya dia untuk ambil Marble Works karena emang gak nyampe. Yang kedua, dia datengin drop zone-nya Vietnam, yaitu Heavy yang kebetulan lagi ada di papan atas juga. Itu Pak, ini sangat luar biasa sih bisa gue bilang. Karena mereka bukan tahu di daerah field itu ada Dewa United, tapi mereka juga tahu checkpoint kedua mereka itu bakal langsung ke arah V Gaming. Yang dimana Heavy ya. Tim Heavy ini juga lagi cukup kuat. Bingsunya finally. Woo! Ya, tolong teruntuk Dewa United dan juga First Riders Cyclips, semoga kita bisa telepati ya. Telepati ya. Udah tusun nih soal V Gaming nih ya. Betul sekali. Bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Apalagi Dewa United yang tahu betul kalau flight path-nya tadi masih berpihak sama mereka karena mereka berada di daerah field kanan. Itu tinggal bermain satu dulu aja sih. Dan kali ini Heavy-nya mulai menjamu pergerakan yang sudah diciptakan oleh Farang aja, Sven. Terlihat Tubet sepertinya udah langsung merasakan ledakan-ledakan yang terjadi. Nah, exit plan-nya kebaca tuh sama Tom XT.
siap megang Mage 7 juga langsung coba di door, tapi ternyata kalah trading sama seorang Tubet. Untungnya ada satu orang Pudai di sana, karena kalau nggak ada Pudai, seperti apa itu kondisi dari player dari Heavy? Apalagi satu orang Jembal tiba-tiba udah ada di higher ground aja, Ya. mengamankan visionnya, tapi tetap kondisi seperti ini nggak boleh dibiarkan karena jujur dari Heavy sendiri cukup dekat untuk merevive temannya. No, Betul. ada sebuah revival spot yang juga di depan mata seorang Buffalo dan Udah di Minau juga cakep banget buying time ke arah Spade-nya, Pak. Benar, padahal Spade ini punya clear view ke arah teman-teman dari Heavy sekiranya mereka keluar dari kompon yang mereka milikin loh. Iya. Ya kan? Ya. Tapi pada akhirnya Tubetnya juga mereka tahu betul di daerah bawah ada vending machine, bisa dipakai sama Farang, nggak langsung dikelarin, Pak. Dan gue suka banget ya posisinya Bayat tadi tuh dari jauh, dari Farang, dia patahan, dia bener-bener clear view langsung ke revival spot. Ya. Jadi kalau misalkan Buffalo-nya mau ke revival spot, itu enak banget ditatakin. Tadi kalau nggak salah Bayatnya udah pakai ini, udah pakai Kar 98. Jadi bakal ada aim assist-nya gitu. Dan Jembal sneaky di depan persis yang namanya vending machine. Dan Bayat, like I said, berhasil dapetin satu orang di sana dan Pudai mencoba membalas ke arah seorang Jembal. Walaupun begitu Tom XT sudah harus menjadi korban. Dan terlihat satu orang lagi ternyata Spade sayangnya kecolongan sama Minau yang di dalam rumah Tayo. Ya ampun, dan Buffalo di sini perannya juga akan dipertanyakan bersama dengan Pudai yang akhirnya berhasil menggunakan vending machine. Ya, dan mereka berhasil dihidupkan kembali sementara Bayatnya harus benar-benar di-push ke arah belakang dan coba mencari mungkin vending machine atau coba untuk melakukan defending aja. Tim Heavy-nya sebenarnya dapat kerugian sih menurut gua karena mereka akhirnya rotasinya juga agak dipatahin ya. Benar. Mereka nggak punya timing untuk bergerak. Biasanya kan kalau tim Heavy nggak ada hambatan, mereka kalau nggak main ke atas langsung, mau house, pinggiran, nyicil, itu mereka ke daerah bawah juga gitu Iya, kan. iya. Tapi jadi agak ke delay. Waktu mereka buat looting juga jadi ada agak ke delay. Untungnya zonanya juga masih sedikit berpihak dan belum sadar ternyata dari Expand di belakang ada aksi si Sport langsung aja depan mata seorang Syahid dengan double vector, tapi double vector nggak cukup. Lu bisa lihat gimana Syahid di depan bengong aja. Ya elah, tombol reloadnya agak ke delay segala macem dan akhirnya ini bakal dimanfaatkan oleh Expand. Walaupun begitu masih ada Iraf yang di sana juga masih memberikan kontribusinya. Flame 7 akan benar-benar diandalkan di momentum ini karena benar-benar semuanya dari player Expand itu udah ngumpul di satu titik dan udah bisa dibaca. Harus info udah didapatkan dan Destroy betul dihabisin sama seorang Neptune dan juga Raf. Kolaborasi yang sangat baik, tapi Tufes jangan sampai biarin dia selamat. Apalagi sisa aja. Bagus banget Neptune di sini kerja sama-sama Rafnya dan akhirnya Expand pun dilalap sama aksi si Sport. Luar biasa sekali. Oh my god, tentunya ini menjadi satu kabar baik untuk Heavy. Karena mereka masih dapetin poin eliminasi yang banyak dan mereka masih cukup lengkap aja. Oh my god, dan sekarang belum selesai buku Skyla karena KOG, Sam9, tim papan atasnya juga harus direcokin sama teman-teman dari KOG dan juga MDH yang kita tahu biasanya MDH datang nanti pas momennya udah pecah aja. Itu Pak, yang gua maksud kayak ada perubahan objektif sama teman-teman dari MDH. Gua ngerasa kayak mereka pengen secure objektif terlebih dahulu kayak mungkin compound atau kayak zona selanjutnya dan mereka coba untuk dapetin early point elimination Pak. Oh my god, itu dari seorang MDH Happy berhasil mendapatkan satu kepala di sana. Dan ini jadi kebalik, yang kemarin posisi dari Dewa dan FR biasanya dipakai sama MDH, ini ditukar Pak. Ditukar. MDH yang pakai posisi itu gitu ya kan. Tapi itu emang udah keputusan paling baik karena kalau Dewa di posisi MDH sekarang, Dewa udah pasti tumbang. Betul. Dia udah pasti tumbang dan Dewa nggak boleh mengulangi hal yang udah sering mereka ulangi gitu ya kan. Dan sekarang Hwang di sini dari MDH sendiri mengganti sepertinya beberapa roster ya. 2 setidaknya diganti dan kita nggak ngelihat Nero lagi nih ya. What is happening? Karena yang main sekarang Hwangan sama Happin dan juga Downcry sama Neo. Karena kalau tadi kan ada Nero gitu ya kan. Neronya kayaknya lagi bad mood deh. Neronya jadi zero. Jadi zero. Jadi zero mood dan zero mood. Sekarang Dewa United kalau ngelihat sekarang posisi mereka ada di garasi itu agak common, tapi yang nggak common kan biasanya kelakuan mereka yang tiba-tiba naik ke rumah 7 padahal momennya belum tepat. Itu. Biasanya mereka dengar ada tembakan sedikit, ayo gas yuk, gas gitu kan. Padahal mereka masih bisa stay aja di situ di rumah jomblo, secure aja udah aman sebenarnya. Ini ya yang menjadi sangat dilema
untuk para caster tuh ketika ngelihat tim Indonesia coba bergerak dari satu titik yang jelas bakal dijaga visionnya. Oh iya. Itu kayak di jembatan dan di situ ada tim Flash, Pak. Oh wow. Dan tim Flash di sini, Riders. tapi sebenarnya tim Indonesia juga punya advantage ketika lu lewat jembatan kayak gitu. Kalau tim Flashnya ke-trigger untuk menatakin orang yang lagi rotasi begini, dia juga bakal punya kesempatan untuk ditatakin sama seberangnya, yaitu MDH. Sayangnya, sebagus itu tim Flash untuk mainin angle patahan yang ada di batu ini, Pak. Tapi untungnya saya bisa bilang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. First Rider saya tembus gitu untuk ke tembus. daerah Brazil ya tanpa harus ada yang terkena knockdown, karena bisa gue bilang kalau satu orang terkena knockdown nggak punya resource, satu orang harus dipaksa main tuh ke daerah vending machine, udah dijagain juga ya pusing ujungnya, Pak. Gini ya, kalau udah di momen kayak gini, buat gua adanya revival system juga nggak berarti. Betul. Karena ketika lu berhasil nge-revive temen lu pun, temen lu udah nggak bakal bisa kontribusi banyak selain mengamankan placement di tempat-tempat tinggi doang. Itu doang. Ya selain itu, udah nggak bisa diandelin lagi untuk ikutan fight segala macam karena udah nggak ada waktu buat ngeluting, udah nggak ada waktu buat lu melengkapi perlengkapan lu di tas. Dan ternyata ini dia Anxiety bakal coba datang ke arah Heavy, yang mana Heavy juga sudah mengamankan rumah Tayo, di mana terlihat setup Blue Wall juga udah dilakukan oleh seorang Minau. Mau coba masuk melalui batu besar di sana. Hawkeye sepertinya agak kocar kacir, agak fokusnya kebagi. Dia mau coba nolong temennya dulu, tapi di lain sisi malah kehilangan peluang untuk menyelamatkan placement yang dia miliki. Jadi harus puas di peringkat ke-9. Ya, ini adalah satu kebiasaan dari tim Heavy. Ketika mereka tahu di sebelah kanan ada musuh, mereka biasanya cenderung untuk bergerak melalui kiri. Dan memang dari daerah rumah garasi yang ada di bawah untuk ke arah tim Heavy itu agak sedikit ada patahan dan gak bisa langsung lihat ya, Jiswen. Ya. Tapi kalau misalkan mereka ngedekat, udah pasti langsung kedeteksi. Yes. Itu sebuah common things yang sering terjadi dan emang sering mereka terapkan dan sejauh ini maksimal gitu ya. Berhasil, karena waktu itu Dewa United udah punya posisi tersebut. Nah, persis kayak gini yang gue bilang nih. Persis. Kayak gini. Nah. Tapi Dewa Unitednya belajar dari kesalahan mereka sebelumnya, Pak. Oh my god, jangan sampai Dewa United udah dapat posisi yang bagus. Dia udah tahu, udah bisa baca momen ketika musuhnya ngeras pada kenok. Gara-gara pelontar Pudai berhasil dapetin range setidaknya, tapi sisa playernya di sini bakal gue pertanyakan apakah bisa melewati wave besar dari tim yang lagi di klasemen papan atas. Terlihat dari Pudai masih punya banyak amunisi pelontarnya yang siap meledakkan kamar-kamar sempit yang ada di dalam. Dan Tom XT udah menutup jalur keluar dari Dewa United. Kita akan mengandalkan pertempuran jarak depan, di mana Virus bakal coba melock dirinya dan Rain bakal coba keluar dari jebakan yang dibuat oleh Heavy. Satu orang Rain juga udah bakal jatuh dan Virus juga bakal jatuh. Knockdown ternyata Bams udah nggak bisa berbicara banyak lagi karena setengah darahnya pun kayaknya udah nggak bisa membawa Dewa United lebih jauh lagi. Apalagi Pudai masih ada. Dia mau coba lari, mau coba gocek, tapi nggak mungkin, nggak cek corner. Akhirnya Dewa United harus turun di peringkat ke-8. Sayang ya, dan ada lagi lawan yang datang. Aksi Esports ngamuk-ngamuk di sini, berhasil memanfaatkan momentumnya dan akan diculik begitu saya oleh Flame Seven. Dan udah, lo bisa lihat gimana double barrel-nya benar-benar maksimal dari Flame Seven. Aksi Esports is on rage. Oh my god, dan kali ini fight yang terjadi antara MDH dan juga teman-teman dari First Rider yang sedang coba untuk masuk ke dalam zona. Happy berhasil menembakkan Ikal menggunakan frag grenade-nya. Ada satu pergerakan yang sangat luar biasa dan juga cukup progresif. Secara perlahan tapi pasti mereka mulai mendekat ke arah zona berikutnya. Sementara covering fire dari masing-masing player First Riders berhasil menahan pergerakan dari MDH dan agresif yang ditunjukkan oleh MDH. Wow. Dia mau ngeras langsung ke arah genteng. Nice banget. Apa yang dilakukan Lever sebenarnya udah bagus, tapi sekarang kita lihat betapa bagusnya Fikri 11 di sini untuk mencoba mengamankan POV dari arah garasi bawah. Tapi sayangnya Ikal lagi-lagi harus terculik. Gimana kita tahu Ikal sebagai lini depannya harusnya masih bisa diandalkan. Tapi mulai terculik satu persatu player dari FR, di mana harusnya Ikal masih bisa ditolong. Untungnya semuanya pada ke genteng dan sisa player yang ada di bawah udah nggak bisa keep up. Apalagi Nuke di sana bakal menjadi makanan untuk Lozi. Bakal coba di-confirm begitu saja dan udah kelihatan Flame Seven. Kena timing ternyata. Fikri pun masih belum sempat nembak karena Neptune. Oke, udah sekarat di sana. Dan FR akan fokus dulu ke arah MDH. Happy juga bakal tumbang bersama dengan Hwanga. Di sana bakal diledakkan begitu saja dan Flash. Di bawah juga masih ada Shin dan juga Beo. Bakal coba langsung dikasih correction grenade dulu oleh seorang Souza. Souza akan memanfaatkan momentum yang dia bisa dapatkan. Tapi kalau udah begini boleh dong pakai shotgun aja. Jaraknya udah sedekat itu. Dan tiba-tiba bakal coba langsung diras. Begitu ya ke arah genteng.
oleh satu player dari Axis Esports yang Diusir. lagi kebakar-bakar. Untungnya Cahit berhasil diajar oleh Lozi. Akhirnya Lozi bisa diandalkan juga dengan Grozanya. Dan Sam9 enjoying the movie di depan mereka. Menjadi serial killer movie di depan mereka. Tapi tentunya Sam9 juga harus memikirkan gimana caranya keluar dari kejadian ini. Apalagi Circle juga akan bergerak sisa 5 detik lagi. Dan melontar dari satu orang berhasil mengenai korban di dalam rumah. Dan udah mulai meledak juga oleh seorang Raf. Baik sekali di sini permainan dari Raf. Setidaknya mendelay pergerakan dari Sam9. Walaupun mereka sisa 3, tapi eliminasi yang mereka dapatkan banyak sekali. Zenopi di sana berhasil didapatkan oleh Neptune dengan AWM-nya, dan Fikri sudah tervonis. Hasta la vista Fikri. Udah gak bisa berbicara banyak lagi. Fikri yang pun tumbang. Masuk top 4 kali ini Axis dengan 15 poin eliminasi. Di depan ada Yanbin. Udah dapat infonya. Neptune kembali grup lagi karena teman-temannya. Dan FR. Gue penasaran apa yang akan dilakukan oleh FR. Karena FR sekarang belum punya hak untuk turun dulu. Karena tidak aman sekali di arah bawah. Apalagi ada satu orang Raf di arah genteng yang harusnya bakal ditembak. Udah berhasil ditembak oleh Darkol. Udah dalam bidikan. Udah dalam bidikan dari Darkol. Tapi dari Raf masih punya waktu untuk menggulung medical kit di bawah. Ternyata terlalu chaos. Tapi Lozi benar-benar baik sekali dengan yang berbela-bela. Dan juga Souza berhasil dapetin Neptune di bawah. Ternyata Axis pun hanya bisa mengandalkan Raf yang mau gak mau harus turun. Dan harusnya akan tumbang saat lagi. Dan Team Flash masih setajam dan sekuat itu. Walaupun dia harus pas di peringkat keempat juga. First Riders juga harus jatuh Souzanya. Lozinya masih bisa diandalkan. Axis bakal tumbang. Dan saat lagi harus kita akan melihat momentum Buya dari FR ataupun KOG. Tapi KOG sepertinya agak sulit untuk selamat. Apalagi udah ditutup jalur keluarnya. Dan ini sesaat lagi kita akan melihat momen Buya dari arah Ikal atau Kevin. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Tapi Mungkin Kevin dong. sepertinya tidak punya kesempatan lagi. Ini dia. Ya, berhasil diamankan oleh First Riders Eclipse. Congratulations for First Riders Eclipse berhasil mendapatkan buya mereka di round kedua pada malam hari ini dengan torehan 10 poin elimination.